Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Riza Hikmatullah. Kebetulan, alhamdulillahnya saya alumni dari PPI Curug. Saya lulus tahun 2012. Saya dari Prodi Teknik Pesawat Udara. Dan memang kebetulan saya memang suka aja sih, suka ngobrol sama bukan cuman taruna aja sih. Karena memang suka ngobrol sama teman-teman yang baru dikenal juga gitu. Terutama sih kalau di saya memang pengen pengen ngangkat sisi kampus saya sendiri dulu gitu. Yaitu PPI Curug sekarang namanya. Udah lumayan banyak lah sebelum-sebelumnya bikin konten-konten video juga. Dan kebetulan saya ngelihat Afri ada potensi buat ngangkat juga nih buat PPI Curugnya gitu. Jadi ya saya ajak gitu. Alhamdulillahnya mau. Ya Mas, kalau untuk PPI Curug mah pasti kita luangkan waktu Mas. Iya, kebetulan memang apa memang saya pengen pengen apa ya pengen merubah stigma-stigma di masyarakat umum juga yang banyak notabene sampai sekarang pun taunya apa ya kedinasan dan PPI Curug ya terutama tahu dulu mungkin namanya orang-orang pada kenalnya PLP Curug, STPI Curug gitu. Stigma di luar sana masih banyak yang beranggapan bahwa kedinasan tuh penuh dengan kekerasan atau apa gitu Free. Awalnya sih saya pengen ngangkat bikin video gara-gara itu awalnya. Ya Mas. Gitu. Padahal kan kalau dari sisi saya pribadi konteks kekerasan itu kan apa ya banyak tafsirannya universal gitu yang dianggap kekerasan itu seperti apa kan orang umum Ya Mas. asal menilai gitu. Benar. Iya Mas. Iya, Terkadang orang itu banyak salah persepsi kekerasan dan keras. nah Itu eh, dua kata yang mempunyai pengucapan hampir sama, tapi betul. mempunyai makna yang berbeda antara kekerasan dengan keras. Mungkin itu nanti yang bisa diperjelas ketika nanti kita membahasnya, Mas. Betul, karena ya saya yang jadi maksudnya jadi alumninya juga agak risih ya kalau kalau dinilai di masyarakat tuh terlalu gimana-gimana juga agak nggak enak gitu hati tuh. Gitu sih Pri awal awal mulanya sih gitu sih pengen bikin video juga. By the way tadi belum ini Pri belum apa belum belum kenalan Pri. Ya, Mas. Saya mulai untuk perkenalan diri ya, Mas. Ya, Siap, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan Bravo. Saya berasal dari kota Sorong, Papua Barat. Sekarang saya tingkat 3 dan menjabat sebagai anggota Dewan Musyawarah Taruna Komisi B. Oh, jauh Siap, juga Pri cukup. dari Sorong. Ini agak agak ngelek kayaknya sinyal kita Pri. Ya, Mas, izin Mas mungkin siap, Mas. Masih berapa orang masih sedikit juga kayaknya. Ya, Mas, soal jaringannya kurang bagus ya, Mas. Iya kayaknya nih Indigo lagi jelek nih. Siap, Mas. Bukan IndiHome ya, Mas, Indigo. Indigo ini Siap, Mas. lagi Eh, angotan kayaknya Pri. Buat yang ya, Mas, nonton minta maaf nih.
Izin Mas, mungkin biar lebih efektif jaringannya untuk yang live Instagramnya kita end aja mungkin Mas. Nanti kita fokus ke Zoom-nya aja. Nanti kan untuk publikasinya kita bisa lewat video nanti dari hasil rekod di Instagramnya gitu mungkin Mas. Bagus. Kalau kita dengan ini Instagram dan Zoom kayaknya nanti makan jaringan yang begitu banyak, jadi akhirnya jaringan terpotong gitu, jaringan pembagian jaringannya, jadi nanti bisa nggak efektif. Gimana Mas kira-kira? Bebas sih. Kalau dari Afri-nya gimana? Nanti publikasi di Instagram Afri gimana? Mas, saya nggak masalah Mas, kan nanti kan ada dari YouTube-nya kan Mas, jadi saya nanti bisa open share link YouTube-nya aja gitu Mas. Kan yang terpenting untuk publikasi Zoom di YouTube itu kan Mas. Siap-siap. Ini kita mau end sinyalnya malah lumayan. Siap Mas. Jadi kita mungkin bagusnya end Instagramnya aja. Jadi kita fokus ke YouTube-nya Mas. Ya udah. Ke Zoom-nya maksudnya. Mungkin nanti bisa nontonnya di YouTube. Nanti saya bagi juga ininya buat Apri. Siap Mas, siap. Takut mau di-upload di IG. Siap Mas. Oke, kita close IG-nya ya. Siap Mas. Sorry semuanya. Oke. Ada aja gangguan, Pri. Gangguan gimana Mas? Iya, kayaknya emang nggak ngangkat kali kalau 2. Iya Mas, jadi kayaknya kurang bagus kalau 2 Mas. Jadi saya rasa mungkin bagusnya 1 aja deh Mas. Kita pakai Zoom aja. Udah close kan ya IG-nya ya? Siap udah Mas. Siap udah Mas. Kadang-kadang Indigo begini nih lagi dibutuhin. Ya Mas. Iya, nggak dibutuhin kencang dari tadi saya make. Ya gitulah Mas. Terkadang sesuatu yang bagus itu datang tidak tepat waktu. Itu dia. Padahal ini yang pentingnya nih, harusnya ini yang bagus. Ya Mas. Tapi udah lancar lagi ya Zoom-nya. Tadi sebenarnya Zoom-nya sih lancar saya di IG-nya doang tadi. Iya Mas, itu kayaknya makanya karena mungkin sinyalnya terbagi kan Mas, jadi. Kayaknya sih. Suaranya sih ada, cuman tadi video Afri-nya agak putus-putus di saya. Siap Mas. Soalnya saya juga pakai Indigo Mas di sini. Jadi sama aja berarti. Siap Mas. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jadi nggak enak sama ini nih penonton yang di Instagram Afri. Kayaknya tadi udah banyak tuh saya lihat. Siap, nggak apa-apa Mas. Ya nanti kita bisa untuk share YouTube-nya aja gitu. Tadi puluhan udah ada di Apri. Belum Mas, belum. Belum. Di saya juga belum ada. Ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Mungkin tadi diulang Pri. Tadi agak sedikit putus-putus tadi perkenalannya. Ya Mas, saya ulang dari awal ya Mas. Ya nggak apa-apa. Oke, siap Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Fernandi Ismail dari Program Studi Teknik Navigasi Udara Angkatan 26 Bravo. Saya lahir di Kota Sorong tanggal 17 bulan Oktober tahun 1999. Sekarang saya berada di tingkat 3 dan saya menjabat sebagai anggota Dewan Musyawarah Taruna Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Komisi B. Alhamdulillah. Siap, cukup. Itu buat teman-teman yang mungkin pengen tahu profilnya Afri, udah lumayan lengkap tuh. Tapi Chevron belum naik ya, Pri?
Siap belum Mas? Soalnya saya Karena lagi OJT OJT Mas, jadi belum dikasih chevron. nggak apa-apalah ya. Apalagi lagi pandemik juga, hati-hati semuanya. Siap Semoga Mas. semoga Afri sama teman-teman lancar OJT-nya gitu. Kita doain. Amin. Gitu teman-teman semuanya, mungkin banyak yang pengen tahu sih sebenarnya. Kemarin sih udah sempat ngobrol sama Mas Sarjat ya. Itu Ya, kebetulan kan beliau pas masih menjabat jadi Danmen. siap. Nah, Pas masih menjabat jadi Danmen. Terus baru ngobrolin di situ seputar resimen sih. Kebetulan Dewan Musyawarah Tarunanya belum ada yang saya hubungin nih. Kemarin sih siap janjinya Mas. janjinya Sarjat yang mau ngenalin sama angkatannya. Cuman kan keburu wisuda jadi nggak sempet gitu. Iya Mas. Nah pas banget tuh, Ya berarti mungkin udah rezekinya saya Mas. iya pas Maksudnya udah waktunya selesai. pas pas banget soalnya muncul Afri di IG saya lihat. Wah ini punya potensi yang lebih nih kalau buat saya. Jadi ya kenapa nggak saya angkat juga gitu biar biar teman-teman juga yang lain ngelihat gitu. Walaupun mungkin udah banyak Ya yang Mas. tahu lah Afri itu siapa mungkin. Waduh, enggak juga Mas. Kemarin saya lihat Mas juga melakukan beberapa sharing dengan Duta STPI ya Mas. Ya kebetulan ya itu tadi karena memang kenal dari junior sih dari rekan-rekan TPU juga gitu. Jadi yang kebetulan kemarin wisuda juga yang tingkat 4-nya itu Ya memang Mas. mereka sering sering sharing main ke rumah saya. Jadi eh ya karena mereka tahu juga saya suka bikin kayak gini, ya saya coba buka omongan sama mereka gitu. Ada sih beberapa yang memang saya udah ngobrol juga dan kenal Duta STPI juga dari mereka gitu. Karena Ya kebetulan Mas. mereka kan masih ada di barak gitu. Ya Mas. Itulah yang saya begitu respect dengan kehidupan ketarunaan yang ada di STPI. Eh, ting tingkat respect dan kekeluargaannya itu begitu tinggi. Jadi ketika walaupun udah lulus pun tetap bisa sama-sama saling memberikan benefit, sama-sama saling menunjukkan bahwa saling membutuhkan. Jadi itu yang saya sangat apresiasi dari hasil kehidupan ketarunaan yang ada di STP itu karena mempunyai tingkat kekeluargaan dan kekompakan yang begitu tinggi, menjunjung tinggi respect yang begitu tinggi. Betul. Selain itu saya banyak belajar apa ya? Banyak belajar tentang kehidupan tuh di dalam barak sih, Pri. Yang Siap, Mas. yang tadinya saya baru lulus SMK gitu. Belum tahu apa-apa lah, maksudnya secara pola pikir dan lain-lain tuh tentang kehidupan benar-benar saya belajar di dalam gitu. Dan buat perihal relasi kayak tadi, kenapa saya masih mau coba menghubungi adik-adik rekan-rekan semua yang ada di barak karena ya saya pengen mereka juga jauh lebih baik dari saya gitu, dari saya dan angkatan saya pada saat itu. Bukannya saya mau sok gimana gitu, padahal ya niatnya saya baik sih, cuman pengen kenalan sama mereka, kenalan sama adik-adik, kenalan sama rekan-rekan gitu, supaya mereka jauh lebih baik dari saya. Itu aja sih sebenarnya. Ya, Mas. Walaupun padahal banyak teman-teman angkatan saya yang bilang ke saya tuh, alah ngapain juga lu masih masih urusin STPI Curug, terus junior-junior buat apa, mereka juga ya bukan gitu. Kalau buat saya pribadi ya, saya sih pengennya masih bisa berhubungan yang masih di dalam sekalipun gitu. Ya, Mas. Karena itulah juga saya juga ketika melakukan beberapa kali live, ketika mengisi beberapa kali seminar sempat disampaikan kan ketika saya mengisi beberapa live itu kebanyakan orang-orang yang pengen jadi taruna di STP kan Mas, catar-catar Betul, yang ingin. betul, Nah, itu beberapa teman saya itu menyampaikan bahwa ngapain sih ngurus catar-catar? Ngapain kamu sibukin untuk ngurus catar-catar? Lebih betul, baik kamu ngurus yang lain gitu. betul. Tapi saya sampaikan lagi kepada mereka, orang-orang di luar sana itu
masih buta dengan kehidupan yang ada di STPI. Betul. Terus yang kedua, seburuk-buruknya kamu, setidaknya kamu harus bermanfaat untuk orang lain. Itu sih Mas yang itu. yang saya sampaikan ke mereka. Gak penting, gak perlu kamu punya pamor yang tinggi, gak Betul. perlu kamu punya kelebihan yang pengen ditunjukin ke orang. Orang itu akan lebih respect kepada kamu ketika kamu bermanfaat untuk orang lain. Itu Betul. sih Mas yang saya sering sampaikan ke mereka. Karena orang-orang, saya tuh lihat sering kan kalau di IG STPI atau di IG BPSDM gitu kan, ngupload tentang STPI. Pasti tanya tuh di bawah, STPI itu jurusannya apa aja ya? Betul. STPI itu kehidupannya gimana ya? Betul. Ada nggak kekerasan di STPI? Nah, itu yang akhirnya sebenarnya perlu untuk admin-admin yang mengelola itu IG-IG yang tentang Taruna STPI itu untuk membahas hal tersebut. Kenapa? Itu akan mempengaruhi tentang minat terhadap STPI gitu loh. Benar. Kalau misalnya orang aja udah buta dan gak tahu tentang STPI, akhirnya mereka udah malas untuk masuk ke STPI. Padahal itu sekolah kedinasan penerbangan tertua di Indonesia yang mempunyai pamor yang tinggi, harusnya bisa terkenal di masyarakat luar gitu. Itu juga sih ya gimana, lanjut dulu Pri. Ya Mas, sampai sekarang pun orang kebanyakan taunya PLP, STPI. Saya sampai di Sorong pun orang tanya STPI itu apa gitu kan. Makanya saya sampai, ya mereka taunya sekolah penerbangan, tapi mereka nggak tahu STPI itu gimana gitu kan. Makanya itu sih yang penting untuk akhirnya saya sering mengadakan live itu salah satu tujuannya untuk itu. Iya, dan rata-rata yang mereka tahu mungkin hanya STP itu sekolah pilot gitu loh. Karena memang minim sekali informasi yang diberikan oleh pihak dari kampus sendiri gitu. Dan buat saya pribadi ya kalau sekarang sih jauh lebih baik gitu. Ketimbang saya dulu nyari informasi apa itu STP itu sama sekali bener-bener nol, saya nyari itu nggak nemu. Di YouTube pun nggak ada, di IG juga belum seperti sekarang gitu. Makanya sekarang ya sudah jauh lebih baik, tapi alangkah lebih baiknya kita dan buat saya pribadi gitu, kebetulan saya alumni, ya kenapa saya nggak masuk ke area itu juga gitu loh. Walaupun bisa dibilang saya belum terlalu punya power yang besar, belum terlalu punya influence yang besar buat orang-orang di luar sana. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa konsistensi yang saya buat selama ini semoga bisa menghasilkan jauh lebih baik juga gitu. Karena ya itu tadi, saya berkaca pada diri saya sendiri sih. Pada saat itu saya pengen cari informasi tentang Curug tuh susahnya minta ampun banget gitu. Apalagi begitu saya lihat komen-komentar di IG gitu ya. Ya, yang seperti Apri tadi udah bilang, jurusannya apa aja, kayak gitu aja, masa orang masih nanya gitu loh. Padahal ini yang salahnya di mana gitu loh. Apakah dari pihak kampus yang memang tidak mempublikasikan? Padahal secara tidak langsung saya baca di website ada, di IG pun ada. Berarti kan memang kita yang harus jauh lebih masuk ke dunia mereka sekarang gitu loh. Era digital sekarang jauh lebih besar kan. Sampai saya buat TikTok itu buat masuk ke situ juga, Pri. Iya, Mas buat TikTok tentang itu ya, Mas. TikTok tentang STPI itu ya. Iya, saya saking pengen masuk ke dunia mereka gitu, Pri. Karena yang saya lihat, anak-anak berarti sekarang lagi ramainya TikTok. Kenapa saya nggak masuk ke dunia mereka jauh lebih besar gitu? Walaupun notabene gimana ya, TikTok mungkin dulu dinilainya seperti apa. Tapi kalau benar-benar kita masuk ke area TikTok yang benar-benar itu banyak kok informasi yang kita nggak bisa dapat di luar gitu loh. Jadi iya benar Mas. Jadi TikTok itu jangan terlalu dipikir sebagai media sosial yang negatif. Sebenarnya itu juga karena mempunyai pamor yang tinggi, mempunyai daya tarik yang tinggi, sebenarnya bisa dijadikan sebagai media edukasi. Betul. Gitu. Media edukasi dan media promosi gitu kan. Nah, jadi saya rasa melalui apapun tuh yang penting niatnya kita baik, pasti mendapatkan
apresiasi yang bagus. Amin. Nah, itu mungkin kurangnya juga salah satu kelemahan yang ada di STPI itu kurang optimalnya kinerja dari duta-duta STPI itu. Kebanyakan mereka hanya tampil pada saat pameran-pameran dan juga pada saat event-event Kemenhub gitu. Mereka kurang tampil untuk mempromosikan dan memperkenalkan tentang sekolah mereka di era digital. Padahal sekarang orang lebih sering menghabiskan waktunya dengan dunia media sosial gitu. Bahkan orang-orang sekarang pun ada yang berpikir lebih baik gak makan daripada gak punya kuota gitu. Bener. Aduh. Iya, itu sempat saya tanyain sih sama Nabila kemarin, yang saya ngobrol sama Nabila tuh kan kata dia duta STP-nya kan banyak, tiap course tuh ada masing-masing. Kebetulan kan si Nabila itu kemarin dari TLB ya, dari teknik listrik gitu. Nah, itu saya sempat tanyain ke dia, sebenarnya job desk-nya duta STPI itu apa gitu loh. Apakah dikasih tahu sama pihak STPI harus gimana? Apakah Nabila sebagai duta STPI harus di sosmednya harus aktif promosiin STPI kah atau apakah gitu loh. Ternyata memang kalau Nabila bilang mereka sebagai duta STPI tidak diharuskan untuk memposting di sosmed mereka tentang STPI. Jadi ya itu tadi yang Afri bilang, kalau ada acara pameran-pameran doang gitu-gitu, selebihnya ya bukan tanggung jawab duta STPI, katanya sih begitu. Yeah. Berarti kan harus ada yang diperbaiki nih programnya. Setahu saya kan yang nyusun semua kan Resimen dan Demustar ya. Ya benar Mas. Resimen itu sebagai pelaksana ya. Pelaksananya. Jadi yang menyusun program kerjanya itu Resimen. Kalau duta itu berarti di bawah di bawah asisten 3 itu akademik dan pengembangan taruna. Nah, itu nanti yang mengawasi Demustar. Jadi Demustar itu yang mengevaluasi laporan dan program kerja mereka, apakah sesuai, apakah bermanfaat, apakah mempunyai benefit. Nah, itu kerja dari Demustar gitu. Nah, itu yang kemarin pada saat rapat ADART dan penyusunan program kerja setelah reshuffle masa periode itu, itu yang kami dari Demustar tekankan bahwa sekarang itu Resimen harusnya membuat sebuah program kerja yang lebih kepada pengembangan sumber daya ketarunaan, soft skill dari ketarunaan, dan juga lebih aware untuk membuka kehidupan ketarunaan yang ada di STPI ke publik. Jadi jangan sampai ada persepsi dan juga doktrinan yang berkembang di masyarakat tentang kehidupan ketarunaan yang berada di perhubungan itu kurang sehat. Apalagi beberapa kali kemarin kejadian terakhir yang meninggal itu kan yang salah satu sekolah perhubungan juga. Kemarin terakhir kali meninggal. Nah, itu akhirnya image sekolah perhubungan itu sekarang kurang begitu bagus gitu kan. Apalagi belum adanya klarifikasi dari para taruna, kurang adanya sosialisasi tentang kehidupan ketarunaan, itu yang membuat mereka hanya buta ya, akhirnya mendengar berita-berita aja yang nggak tahu kebenarannya gitu. Iya, isu-isu yang beredar doang jadinya yang mereka tahu. Nah, kenapa nggak, ini sedikit masukan juga nih buat Afri dan teman-teman yang di Resimen atau Demustar gitu. Kenapa nggak buat kayak gini gitu loh. Jadi ya siapalah yang ditunjuk, mungkin ada beberapa yang memang mungkin duta STP-nya bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal kayak gini gitu, kayak misalnya ngobrol dengan para alumni, terus kalau bisa melalui Zoom bisa, jadi buka kayak seminar gitu juga buat rekan-rekan di luar yang memang anak-anak SMA yang kebetulan baru mau lulus SMK dan lain-lain gitu, yang memang pengen tahu tentang kedinasan, terutama ya PPI Curug sendiri gitu loh. Karena buat saya lumayan banyak beberapa alumni yang memang aktif di sosial media gitu.
Selain saya ada, ya junior saya juga ada yang taruninya banyak. Ada Hani Permata, ada Sela, ada lain-lain. Yang taruninya yang paling aktif sih saya lihat Hani Permata sih. Mungkin Nah, itu sih, bisa dicari nanti Mas. sama Afri. Ya, Mas. Sempat kemarin beberapa kali untuk komunikasi dengan Mbak Hani tentang live tersebut, tapi beberapa kali saya bentrok dengan kegiatannya saya yang nggak bisa ditinggalin gitu, Mas. Jadi ya alhamdulillahnya nih gak tahu sama Mas nih dapat waktu kosong gitu. Iya. Kebetulan ada perubahan jadwal, jadi ada waktu kosong gitu. Saking sibuknya ya live. Enggak, Mas. Masalahnya kemarin tuh jadwalnya berbeda gitu kan. Jadi jadwal shiftingnya berbeda. Oh, Jadi JT. sedikit kurang apa ya? Kurang mendapatkan waktu luang gitu. Iya, ya. Jadi Ya. sekarang udah agak luang. By the way, yang megang IG Taruna PPI Curug dan Menkopstar itu siapa ya? Taruna kah Ya, atau? Mas. Itu dari Resimen, Mas. Dari Taruna. Kalau yang main Kopstar itu dari Resimen. Kalau yang Taruna PPI Curug itu ada campur tangan dari bagian humas juga dari STPI. Oh, Humas PPI berarti ambil andil di sana ya. Iya, Mas. Tapi Taruna megang juga. Ada Taruna yang megang juga. Iya, maksud saya kenapa nggak dibuat wadah seperti ini gitu. Jadi antara Taruna yang masih di barak dengan alumni-alumni di luar yang mungkin memang kompatibel untuk berbicara gitu loh. Kalau saya sih masih jauh dari kata kompatibel gitu loh. Bicara masih banyak di atas saya yang memang mungkin punya lebih lebih kompeten di areanya gitu loh. Kalau saya kan karena memang kebetulan saya bukan hobi ya, senang ngobrol sama orang lain apalagi yang belum dikenal juga gitu. Karena bukan perihal STPI juga, jadi saya pengen dapat perspektif baru dari orang yang baru saya kenal juga gitu loh. Bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka memandang suatu hal gitu. Jadi ya buat saya belajar dari orang-orang yang saya baru kenal itu lebih baik. Dan itu benar-benar kepake sih di kehidupan. Benar sih, Mas, karena itu akan melatih jiwa sosial dan cara kita berkomunikasi kepada orang. Sekarang itu saya rasa penilaian orang bukan hanya tentang knowledge, tapi tentang attitude. Nah, attitude itu yang berpengaruh itu, yang paling berpengaruh itu dan menjadi kesan pertama yaitu cara berkomunikasi. Ketika orang sudah tahu tentang cara berkomunikasi yang benar, pasti pasti akan mendapatkan image yang bagus di masyarakat. Itu yang sekarang jadi senjata utama. Makanya ketika orang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan cara berkomunikasi yang bagus, pasti dia bisa hidup di mana aja. Karena dia akan mampu untuk adaptasi. Hidup dengan orang lain dan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Iya, ini sebelum ini aja sih. Kebetulan saya pengen kuliah lagi tapi tentang psikologi gitu. Jadi waduh, mantap banget Mas tentang psikologi. Sebelum masuk ke kuliahnya ya udah mulai belajar karena kebetulan banyak teman-teman di luar yang saya kenal juga. Saya banyak kenal teman-teman di kampus luar ya yang jurusan psikologi, menurut saya menarik juga sih, dan itulah kenapa saya senang ngobrol sama orang lain, termasuk itu juga. Jadi saya bisa tahu cara menghandle orang ini seperti apa, dengan sifat yang mereka seperti ini, saya harus bersikapnya bagaimana ke orang yang memang sifatnya seperti ini gitu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi orang itu berbeda-beda. Jadi menarik sih menurut saya gitu. Ya. Benar sih, Mas. Nggak itu ya, jangan pernah puas buat belajar yang lain lah. Iya, benar. Saya pun rencana nanti lulus dari STP ini ya, kalau ada rezeki mungkin bisa lah saya kuliah lagi. Saya masih mempertimbangkan untuk jurusannya gitu. Yang bisa, intinya yang pastinya sesuai dengan passion yang bisa dan harus kalau menurut saya. Ya, karena saya rasa dunia penerbangan itu terlalu sempit dan dia tuh hanya di sekitaran lingkup itu aja gitu. Betul. Jadi ketika kita hanya lulus dengan basic ilmu penerbangan, sedangkan dari luar pun kayak contoh sekarang lulusan UI, UGM, ITS, ITB
itu sekarang mereka udah bisa politeknik yang lain itu mereka udah bisa masuk ke dalam dunia penerbangan. Mereka udah bisa masuk untuk tes di airnav, mereka udah bisa masuk untuk tes di angkasa pura, di beberapa vendor. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, ketika kita belajar di kehidupan ketarunaan itu, kita mempunyai kualitas berbeda dengan orang yang di kuliahan. Karena apa? Pikiran kita terbagi dengan kehidupan ketarunaan. Tak hanya fokus dengan belajar, berbeda dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang mereka fokus dengan belajar tanpa memikirkan kehidupan ketarunaan gitu. Padahal yang membuat sedikit berat itu yaitu kehidupan ketarunaan. Betul, ketika kita berada di dunia kerja bersaing dengan mereka yang udah bisa masuk ke dalam dunia penerbangan, pasti kita akan kalah kelas dan kalah ke knowledge, walaupun secara attitude kita mempunyai kelebihan gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, akhirnya kita perlu untuk kuliah sehingga kita udah unggul di attitude dan kita juga bisa unggul di SDM gitu. Jadi kita nggak hanya sebatas mempunyai ilmu penerbangan, tapi kita juga mempunyai ilmu lain gitu yang bisa menjadi nilai plus kita untuk daya saing nanti. Nah, itu berarti kan pentingnya kita untuk mengupgrade diri kita gitu kan. Ya, Mas. Ya, kalau saran saya sih awal-awal baru masuk kerja sih langsung. Soalnya kalau udah terlalu lama di pekerjaan dan udah terlalu nyaman gitu ya, agak nanti udah jadi malas gitu ya. Apalagi kalau udah menikah nanti baru mau kuliah pasti nanti udah terlalu banyak yang dipikirin. Iya, itu kan udah beda lagi. Bagusnya ketika baru lulus terus dapat kerja, fresh graduate, terus kita hantam untuk sekolah lagi. Saya pribadi juga begitu. Maksudnya baru setahun setengah saya udah kerja gitu. Saya langsung ngambil kuliah lagi. Gitu. Terakhir sih saya ini manajemen SDM kebetulan. Waduh. Berarti udah ada gelar lagi dong, Mas. Nanti nambah psikologi lagi. Ya insya Allah lah, kalau misalnya diizinkan sama Allah. Mantap banget, Mas. Itu juga teman-teman satu angkatan saya juga kaget. Kebetulan pas saya lagi ngurusin wisudaan ya waktu itu teman-teman masih bayar SKS semester berapa gitu, dan mereka kaget kok baru ketemu saya di kampus tuh pas kok tiba-tiba saya udah mau wisuda aja, kapan kuliahnya gitu, kok nggak pernah ketemu di kampus gitu, padahal beda kampus, kayak Curug aja ada Curug 1 ada Curug 2 gitu kan. Nah ini ada kampus A-nya kan, prodi mana beda kampusnya, fakultas mana beda gitu. Pas ngurus administrasi kan kita ke pusat kan, nah ketemunya pasti pusat lah. Nah benar. Lu kuliah lagi aja, bukan kuliah lagi, orang gue udah mau beres malah. Lah kenapa nggak bilang-bilang, yang lucunya begitu lah, kenapa saya harus bilang-bilang sama dia. Iya benar. Memang ya itu kan urusan pribadi, maksudnya kalaupun saya ngajak mereka kan belum tentu mereka mau juga pada saat itu. Benar. Ya buktinya pas saya udah wisuda dia baru semester 2 baru masuk berarti kan. Iya. Gitu. Wah, berarti Mas lulus 2013 ya? 2012. 2012 di Curug. Kan di Curugnya saya ini cuman ND doang. Iya, berarti langsung kuliah. Ya, nah itu sebenarnya kalau saya lanjutinnya pas di kampus biasa itu di universitas ngambilnya teknik mesin, saya dihitungnya D2 dari Curug itu, jadi extension doang. Iya, Mas. Tapi saya kan ngambilnya beda fakultas. Karena saya ngambilnya manajemen, jadi ya mulai dari awal lagi gitu. Ya lumayan lah 4 tahun. Ngerasain yang mahasiswa rasain gitu. Pas saya di kampus, pas saya di Curug kan belum terlalu ngerasain mahasiswa gitu. Jadi terasa banget perbedaannya ketika belajar dengan sistem mahasiswa dan belajar dengan sistem ketarunaan ya. Ya sebenarnya sih lebih enak sih kalau di Curug kan D4 ya mungkin ya, D4 D3 gitu. D4 kan setara S1-nya lah ya. Kalau D4 di Curug kan kita kan belajar lebih banyak prakteknya ketimbang teori gitu. Dan buat saya sebenarnya lebih enak
seperti itu sih. Jadi langsung bypass gitu. Kita teori langsung praktek lagi, teori praktek gitu. Nggak kebanyakan teori kayak di universitas sih. Lebih jenuh sih kalau saya ngerasain gitu. Ngerasain di universitas tuh jauh lebih jenuh. Kebanyakan saya nongkrong di kantin ketimbang saya belajar kayaknya. Waduh, kebanyakan nongkrong di kantin. Iya, karena dosennya banyak dosen-dosen muda juga kan gitu. Ya buka-bukaan aja sih, bodo amat. Ya, Mas. Jauh lebih Benar. karena dosennya lebih banyak yang muda, jadi ya kadang dosennya lagi malas ngajar, ya udah di kantin aja nemenin dia main game malah aneh-aneh. Siap. Jadi lebih jauh efektif di Curug sih kalau buat saya pribadi. Tapi Ya, kan ya beda lah. Maksudnya itu kan saya ngambil buat ya karena saya pengen upgrade supaya di kerjaannya juga ada yang pengen saya capai, jadi ya harus saya ngambilnya jurusan itu gitu. benar. Karena tujuan hidup orang kan berbeda-beda kan, Mas. Ya, Bisa kita. ya mungkin ada yang jauh lebih nyaman sudah bekerja aja ya nggak pengen kuliah lagi ya nggak masalah juga gitu. Itu kan pilihan mereka. Gitu. Tapi saran saya Benar. ya sebenarnya kuliah bukan buat apa ya? Kalau saya pribadi bukan buat nyari ijazah atau apa-apanya ya, tapi banyak pola pikir yang nggak bisa saya dapat kalau saya nggak kuliah gitu. Benar, Mas. Karena Pola pikir, relasi, ya kan? kehidupan mahasiswa tuh apa ya? Lebih sedikit mengajarkan kita pola pikir secara liar. Ya, Liar itu dalam artian ya, lebih luas, terus lebih melihat masyarakat dan apa namanya? lebih lebih jiwa sosialnya tinggi. Karena kalau kehidupan ketarunaan tuh saya rasa sempit. Sempitnya apa? Kita hanya didoktrin untuk kalian nanti di masyarakat harus seperti ini. betul. Tapi ketika kita dalam kehidupannya, kita hanya ketemu di masyarakat Sabtu siang sampai Minggu pagi. Sore. Ya, Minggu pagi. Sampai Minggu sore gitu. Atau Minggu sore. Nah, itu. Jadi, kita diajarkan untuk apa? Mempunyai sikap terhadap masyarakat yang bagus, tapi kita mempunyai waktu yang sedikit untuk bertemu dengan masyarakat. Jadi kita akan kurang tahu. Saya rasa itu waktu yang sangat sedikit untuk kita bisa bertemu dengan masyarakat, bersosial dengan masyarakat. Karena kita palingan satu habiskan dengan tidur, palingan keluar hanya beli makan. Kita lebih sering berhibernasi daripada untuk bersosial dengan masyarakat. Ya, nah kan kalau dengan kehidupan mahasiswa ya kita hari-hari ketemu dengan masyarakat, ya udah. Jadi akhirnya kita bisa lebih sosial tinggi dan berpikirnya lebih luas. Ketarunaan mungkin jauh lebih capek karena fisik capek, batin capek, otak buat belajar capek. Ya. Jadi semuanya ketika dapat waktu libur lebih untuk ya saya hibernasi aja deh, saya istirahat aja deh gitu. Apalagi yang dari luar daerah ya kan lebih memilih gitu. Padahal teman-teman saya juga yang dari luar daerah dulu sering saya ajak main gitu ke rumah, keluar gitu. Tapi mereka lebih milih gue di barak aja gini-gini gitu. Lebih senang untuk beristirahat di barak. Iya. Dan ya pilihan balik lagi. Cuman itu tadi saya kuliah lagi pun bukan buat nyari gelar atau apa gitu. Nggak penting buat saya gelar mau ST, mau apa, STLR lah, apalah, terserah lah. Jadi yang saya cari ya itu ilmu pasti dapat gitu loh. Otomatis secara nggak langsung dapat gitu. Kalau yang benar-benar belajar dapat. Tapi saya pribadi saya akuin saya nggak terlalu nyari ilmunya gitu. Saya nyari relasinya, nyari pola pikir yang saya nggak dapat kalau saya nggak kuliah gitu-gitu. Benar. Ya kalau ijazah itu bonus aja sih. Benar, Mas. Gitu. Dan di Curug itu tadi mungkin ada perbedaan dengan kalau kuliah di universitas ya nanti dirasain sendiri lah. Tapi kalau yang udah di Curugnya D3 atau D4 ya nggak terlalu jauh lah buat adaptasi di universitas. Gitu. Gitu. Ya itu sih intinya saya cuma pengen apa ya?
itu tadi sih, matahin stigma-stigma di luar sana yang tentang PPI Curug tuh seperti apa, orangnya gimana. Kadang ada yang berpikiran senior sama junior yang nggak bisa berbaur atau apa gitu. Padahal itu lagi, balik lagi, saya ngobrol sama yang rekan-rekan junior juga, saya pengen matahin itu gitu loh. Ada kok, gue bisa kok ngobrol sama junior, buktinya banyak gitu loh. Dan itu satu lagi sih, sampai bener-bener saya masuk ke dalamnya, sampai saya bodo amat orang mau mikir saya main TikTok alay kayak apa, tapi tujuan saya cuma pengen masuk ke dunia mereka. Mereka tahu PPI Curug seperti apa, ya udah gitu loh. Saya nggak minta apa-apa juga ke Curug. Media edukasi yang begitu bagus untuk kita bisa mempromosikan sekolah kita. Iya, belum karena saya rasa tugas itu pun bukan hanya bagian tugas dari Taruna STPI, tapi saya rasa perlu peran dari alumni juga. Gitu, betul. Untuk harus kalau menurut saya. Karena alumni itu yang akan menjadi tolak ukur masyarakat untuk SDM atau output dari STPI itu seperti apa sih? Benar. Mungkin kerjanya itu dia di mana sih? Kan orang itu sekolah untuk, yang gak usah kita pungkiri, masuk ke dinasan biar dapat kerja, gitu kan? Betul. Pasti orang tuh. Lebih gampang. Pasti kan yang ya biar lebih gampang dapat kerja. Nah, ya pastinya yang akan menjadi stigmanya di masyarakat yaitu outputannya. Nah itu makanya saya rasa perlu peran juga dari alumni untuk bisa mempromosikan dan juga menunjukkan diri sebagai saya loh outputan atau hasil dari STPI gitu. Benar, itu sih ya. Sejauh ini apa yang saya lakuin sebenarnya banyak yang bertentangan sih gitu. Banyak yang bertentangan dengan apa yang saya lakuin. Itu tadi balik lagi, ngapain saya sampai capek-capek ngubungin junior, nggak penting apa kata mereka gitu ya. Terserah lu ngomong apa dah, tapi gue nyaman kok jalaninnya gitu loh. Kalau lu nggak bisa ngelakuin kayak apa yang gue lakuin, kasarannya ya lu nggak usah ngomong gitu, lu nggak usah komen gitu. Ya benar mas gitu. Karena untuk bisa seperti mempunyai niat seperti yang Mas lakuin aja itu begitu harus menahan ego, harus menahan rasa mager, itu perlu effort yang sangat tinggi. Jadi saya rasa tak baik untuk kita menjudge seseorang tentang apa yang udah diusahakan gitu loh, karena belum tentu kita mempunyai niat yang baik sama dengan nanti. Ya makanya saya lihat Afri ada potensi yang besar juga gitu loh untuk ngangkat untuk ngangkat masalah-masalah yang di luar sana yang orang-orang umum belum tahu juga gitu. Karena saya lihat profil Afri juga lumayan bagus gitu loh di sosial medianya. Jadi ya semoga bisa ngebantu teman-teman juga sih di luar sana. Alhamdulillahnya gitu Mas, saya cuman geleget aja gitu, kenapa sih nggak ada gitu. Soalnya gelegetnya gimana ya, saya melihat di PDN admin akpol tuh wow, sekali tampil tuh mempunyai mempunyai pamor yang begitu tinggi. Saya rasa apa sih bedanya? Kan kita sama-sama taruna, kita sama-sama kedinasan. Dan kita juga cuma bedanya kamu jadi polisi, kamu jadi tentara, saya jadi bagian dari perhubungan. Bedanya itu. Tapi kenapa terjadi perbedaan diskriminasi pamor di masyarakat? Itu yang akhirnya saya pikir, saya greget, nggak ada yang mau bergerak ini. Harus gitu ya udah, tapi memang gitu butuh effort yang tinggi, maksudnya. Betul, yang saya rasain. Setelah saya harus pendidikan, saya harus praktek, tapi saya harus menyisakan waktu untuk hal tersebut. Nggak pikir saya hal-hal ngapain sih kamu cari pamor di Instagram, ngapain sih kamu ini di Instagram. Tahu saya. Tapi selalu saya sampaikan kepada mereka, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain, karena itu yang nanti akan membantu kamu untuk di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia ketika kita bermanfaat untuk orang lain,
Ketika kita susah, pasti orang lain akan membantu. Di akhirat, ketika kita nanti, kita di dunia bermanfaat untuk orang lain, dan orang itu jadi sukses, di akhirat kita akan dapatkan ganjarannya juga. Jadi, gak ada yang akan percuma gitu. Memang kita Betul. capek, tapi capeknya itu akan mendapatkan hasil untuk kita gitu. Benar. Itu tadi, apalagi sekarang apa ya? Saya lihat taruna-taruna ya, bukan PPI Curug doang. Seluruh taruna kayaknya sekarang sudah dimudahkan gitu loh. Iya, benar. Kayak sosial media pun saya lihat, saya awalnya kaget itu loh. Oh, ini kenapa Instastory saya diekspor isinya taruna semua PPI Curug gitu loh. Apakah itu padahal hari biasa loh ya, maksudnya berarti kan kalau hari biasa bisa update story, berarti HP masuk ke dalam asrama gitu loh kasarnya. Dan ternyata setelah saya ngobrol dengan beberapa taruna yang memang punya jabatan juga di resimen atau di duta STPI kemarin, memang sebenarnya sekarang sudah jauh dimudahkan gitu loh dengan fasilitas yang sudah diberikan. Kayak sekarang wifi ada, otomatis di asrama kita kalau nggak ada pandemik berarti kan kegiatan saya yakin akan jauh lebih banyak gitu loh. Karena sekarang terkendala pandemi aja, jadi kan ya mungkin jadi lebih sedikit kapasitas kegiatan yang ada di asrama. Coba kalau nggak ada pandemik, saya yakin Instastory saya jauh lebih full tentang taruna. Gitu loh. Makanya pas saya ngeliat Afri, oh di sosial media nih anak lumayan aktif gitu loh. Kenapa saya nggak saya bantu dukung juga Afri untuk jauh lebih baik gitu loh. Dengan yang Afri sudah punya gitu loh. Saya kemarin sempat kaget gitu kan ketika Mas bilang, oh saya sebagai alumni, langsung saya bingung. Waduh, kok jarang banget ada alumni yang begitu jauh ya. Kalau Mbak Hana dengan Kak Sheila itu kan saya rasa nggak terlalu jauh karena cuma ya 2-3 tahun lah gitu. Ya angkatan. Tapi kalau Mas ini waduh udah 2012 itu udah begitu jauh gitu kan, makanya saya bilang waduh ini akan begitu menjadi peluang yang sangat bagus ketika alumni yang udah jauh mau berbincang dengan taruna yang masih ada di dalam. Saya gregetnya terkendala pandemik doang sih. Kalau pandemik ini nggak ada, saya harapnya sih ya semoga cepet-cepet hilang lah semuanya lah, nggak ada new normalan, semua normal lah pokoknya gitu loh. Saya harapnya, amin lah. Gregetnya di situ karena saya udah greget pengen datang ke barak gitu loh, buat bikin semuanya di barak gitu loh. Udah ya kebetulan akan lebih terasa deh. Betul, karena saya masih kontek-kontekan dengan beberapa dosen muda yang kebetulan pada saat saya di asrama dekat gitu loh. Jadi secara tidak langsung saya punya akses buat ke barak tuh lebih gampang gitu loh. Terakhir kan Mas Andri Kurniawan yang pernah jabat sebagai Pusbangkar juga, itu kan kebetulan dosen muda pada saat saya pendidikan di sana. Dan kebetulan ya memang dulu pas di asrama walaupun beliau dosen tapi saya dekat, saya sering main ke mesnya beliau. Jadi gregetnya pandemik aja sih, karena ya cuman bisa lewat Zoom. Kalau colong-colongan nanti tarunanya yang kena, kan saya nggak mau juga gitu loh. Benar. Kalau kemarin kata rekan-rekan TPU yang junior saya yang kemarin baru wisuda, sebenarnya bisa di yang kedai kopi dalam itu sebenarnya bisa ngobrol di situ, tapi karena pandemik lagi-lagi. Jadi kalau taruna ketahuan ada ngobrol dengan orang luar, sekalipun itu alumni, tarunanya akan dikarantina. Itu kan kasihan jadinya kan, saya nggak mau. Iya benar. Greget sebenarnya, saya pengen datang ke asrama langsung gitu loh. Mungkin nanti akan ada season untuk. Iya, apalagi saya lihat udah ada tempat yang memang disediakan gitu sama pihak kampus buat bikin video sebagus itu tempat yang sekarang udah disediain gitu kan. Kalau saya lihat tuh ada tuh di perpus ya. Di perpus apa di studio gitu. Iya, benar. Kan bagus buat kita bikin video dengan taruna gitu loh. Dengan ya pihak pejabat STPI-nya juga kalau memang beliau mau, saya sangat senang banget. Gitu. Benar sekali ya.
Mungkin nanti tunggu season yang tepat aja ya. Semoga cepat berlalu semuanya. Akhirnya bisa kembali ke situasi normal lagi gitu. Amin. Itu lagi sih. Balik lagi ke awal karena saya pengen matahin stigma masyarakat. Senior junior bisa adem kok. Dengan adanya ya kasarannya bukannya gimana, dengan adanya saya mungkin saya pengen ya itu lagi tadi, saya pengen matahin stigma itu. Saya bisa dekat sama junior sedekat ini gitu loh. Saya bisa dekat sama junior ngobrol sesantai ini. Mau lu manggil lu gua ke saya pun saya nggak masalah, beneran. Kalaupun ada taruna yang memang jarak jauh gitu sama saya, kalau misalnya dia mau manggil bang lu gitu, bang lu gini-gini bang gitu, nggak masalah lu manggil lu gua juga ayo gitu. Yang terpenting itu kan gimana kita tetap menunjukkan attitude yang baik gitu. Gitu, itu kan udah pasti. Saya rasa taruna-taruna juga udah dewasa semua lah, tahu cara bersikap gitu, tahu tempat gitu. Kalau kita cuman berdua doang atau enggak lingkupnya cuman taruna sama saya doang sendiri ya nggak masalah. Mungkin kalau ada pejabat ya barulah kita tahu tempat itu aja gitu. Ya Mas. Ya itu senior dengan junior tuh kadang kalau bahasanya sih ketika di dalam barak dengan di luar barak itu berbeda gitu. Iya. Kadang kan kalau di dalam barak sifat senior yang asli itu akan keluar, maksudnya enjoy bareng gitu kan dengan junior. Tapi betul. Ketika di luar itu yang biasa memang harus benar-benar menjaga attitude. Tapi sekarang udah nggak ada ya kalau ketemu di luar senior ketemu junior di luar dipanggil terus ternyata juniornya nggak nyamperin, di dalamnya dipermasalahin, masih ada nggak? Ya terkadang masih ada hal-hal tentang tersebut, tapi ya itu tergantung kembali, gak semua senior mempunyai cara didikan yang sama gitu kan, pasti setiap senior tuh mempunyai ini yang berbeda-beda, mempunyai pemikiran yang berbeda-beda gitu. Yang pengen saya ubah sih sebenarnya. Nah, greget saya. Karena kadang itu menjadi apa ya, scare tersendiri gitu, apalagi untuk para taruna tingkat 1. Jadi yuk kita ke mall. Waduh, janganlah di sini nanti ketemu sama senior ini nih. Janganlah. Aduh, malas saya ini pakai pakaian spesial gitu kan. Padahal sebenarnya apa ya? Itu akan menjadi scare tersendiri yang akhirnya akan berpengaruh terhadap cara berpikir dia, dan itu akan menjadi turun-temurun nantinya. Itu yang saya pengen potong. Dari dulu itu saya pengen potong. Tapi ya gimana, yang di bawah-bawah sayanya masih ngelakuin, padahal saya udah bilang jangan ngelakuin hal-hal kayak gitu lah, ngapain sih lu norak? Lu di luar lu main kemana kayak udah main gitu loh. Karena yang penting kan kita di luar tetap menjaga sikap kita, dan ketika memang kita memakai seragam kita menjaga attitude dengan tetap menjaga nama baik. Itu kan yang terpenting kan itu kan Mas. Betul. Tapi tak perlu ketika ketemu dengan senior dan lainnya harus ada yang disuruh hormat, dipanggilin, harus lari hormat. Saya rasa itu sebuah diskriminasi sosial yang terjadi ketika berada di luar gitu. Akhirnya masyarakat tuh nggak lihat, wah dia dihormati ini enggak. Sebenarnya masyarakat akan lihat, wah dia akan menjadi orang yang begitu kaku dan begitu norak gitu loh. Bukan itu yang dipentingkan. Yang dipentingkan itu ketika kamu gabung dengan masyarakat, kamu bisa menunjukkan attitude seperti taruna, itu yang penting. Bukan betul. Kamu menunjukkannya di depan senior, ketika senior pergi kamu di depan masyarakat tertawa. Itu dia. Maksudnya gak mempunyai attitude. Itu saya rasa lebih buruk daripada kamu harus hormat terus gitu. Hormat bukan menghormati jadinya. Iya, jadi bukan menghormati karena memang segan dan juga menghormati, dan bukan karena segan dan juga memang ini, tapi semata-mata meruntuhkan kewajiban aja gitu. Iya, betul. Itu sebenarnya. Padahal kan tujuannya sebenarnya kita hormat kepada senior itu, saya rasa implementasi atau penerapannya di dunia masyarakat itu
agar kita lebih menghargai yang lebih tua Kakak adik dan lah. kita bisa tahu posisi ketika berbicara dengan yang berada lebih di atas daripada kita itu kan sebenarnya tujuannya untuk kita hormat kepada senior dan penerapannya di masyarakat. Tapi yang terjadi ketika ketemu dengan senior di mall, angkat tangan hormat, izin senior, mau ngangkatin tas kreseknya, mau ngambil tas-tasnya, belanjaannya senior di bawah senior. Ngapa? Sampai saya kadang berpikir gini, apa efeknya terhadap masyarakat? Masyarakat akhirnya jadi risih, lihat ngapain sih ini orang? Betul. Itu kan. Tapi terkadang tuh ada senior yang merasa dia bangga gitu kan. Tapi itu bangga dengan didikan yang salah gitu. Harusnya ketika bertemu dengan senior, sapa, duduk bareng, tunjukkan sikap kamu sebagai taruna, masyarakat akan menilai, wah, orang yang ngobrol di sana tuh taruna tuh memang beda ya. Mereka tuh ngobrolnya dengan santun ya, nggak teriak-teriak ya. Itu yang harusnya penting. Karena yang penting itu kan stigma di masyarakat. Ketika kita keluar itu yang penting stigma di masyarakat, bukan stigma di senior. Betul. Itu tadi saya kalau bilang. Di dalam boleh stigma tentang senior. Tapi kalau di luar saya rasa yang penting stigma masyarakat. Karena kamu udah gabung dengan dunia yang lebih luas. Benar. Dan lagi banyak senior yang kasarannya songong kayak gitu. Kalau buat saya, mereka mereka tidak berpikir bahwa ketika mereka keluar nanti dari curug, ketika mereka nanti lulus dari curug, mereka tidak sadar bahwa junior yang diberlakukan seperti itu sama mereka nih, para senior yang songong, itu mereka tidak sadar bahwa junior kalian tuh bisa jadi atasan kalian nantinya di kerjaan. Benar. Mereka nggak sadar. Benar. Itu benar sekali. Betul. Karena nggak selamanya junior di pendidikan itu akan terus jadi junior di tempat kerja. Banyak yang terjadi, saya dengar cerita-cerita dari alumni, juniornya dia menjadi atasannya dia. Satu, karena dia mempunyai knowledge, karena dia mempunyai passion, betul. Mungkin dia masuk kerja lebih duluan, mungkin dia ada tambahan soft skill, yang akhirnya dia menjadi orang yang lebih penting dan lebih berguna daripada senior yang terlalu menjunjung tinggi kehormatan itu. Itu tadi, betul. Dan kadang senior yang tadinya seperti itu, ketika dia di pekerjaannya dia bukan dikalahkan ya. Ya dia jadi di bawahnya junior itu. Didahului. Jadi juniornya jadi atasan mereka dan mereka jadi nggak terima gitu loh. Itu terjadi sama saya sih. Gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu gitu loh, buat di perusahaan kita naiknya seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Mau lu masuk tahun 2007 di perusahaan dan gua baru masuk 2012 misalnya, pada saat itu saya lulus. Lalu kedepannya akhirnya pada saat itu saya jadi atasan mereka, kenapa mereka harus marah? Gitu loh. Padahal itu karena stigma itu, junior akan selalu berada di bawah senior. Itu doktrinan yang salah. Itu dia jadinya sampai salah ketika misalnya junior lebih pintar daripada senior. Itu juga kan stigma yang nggak boleh berkembang kan? Iya, padahal saya cuma kalau misalnya memang juniornya lebih pintar, gimana? Saya cuma nunjukin skill saya aja yang saya punya, yang menilai atasan saya lagi, atasan dia juga. Ya komplainnya jangan ke saya dong, komplainnya harusnya ke atasan juga. Kenapa Rija naik duluan? Kenapa Rija disekolahin duluan? Pada akhirnya ketika senior punya pikiran yang, gue harus senior nih, gue paling senior. Di curug gue senior, di pekerjaan gue harus senior juga. Tapi aktualnya adalah mereka kalah di pekerjaan. Kasarannya ya, kalah, tanda kutip. Jadi mereka jadi nggak seneng dan jadinya nggak sehat pekerjaan kita gitu loh. Kayak jadi kita nggak dipercaya juga gitu loh. Kayak misalnya mungkin saya memang junior mereka, tapi skill belum tentu mereka jauh lebih baik dari saya kasarannya kan gitu loh. Dan ketika saya jadi atasan mereka, terus mereka komplain, mereka ada trouble, terus mereka harus menelponnya ke saya, karena saya tahu saya junior mereka nggak mau ngobrol dengan saya, padahal saya kerja by prosedural, saya kerja by manual, bukan by otak saya ngapalin gitu loh. Apalagi kita di dunia penerbangan, kita nggak boleh ngafal, kita harus benar-benar by prosedur,
apa yang sudah dibuat. Baik prosedur yang tertulis itu yang harus saya jalanin. Gitu. Saya benar-benar nggak ngafal gitu loh di pesawat ya, jadi teknisi pesawat, dan ketika saya sudah tidak di lapangan lagi dan mereka masih di lapangan, kenapa harus komplainnya, oh kenapa Rija naik duluan, kenapa Rija ada di atas? Bukan saya yang mau. Itu sih saya rasa itu dampak dari pola didikan dan doktrinan yang berkembang, yang akhirnya tuh senior gak suka lihat junior itu berhasil bahagia tuh, lihat junior senang tuh senior gak suka gitu. Itu kenapa? Berkat didikan dan pola doktrin yang gak baik. Betul. Tradisi-tradisi yang kurang baik yang berkembang gitu. Ya ini, salah satu tujuan saya untuk menjadi Dewan Musyawarah Taruna itu. Saya dari Dewan Musyawarah Taruna Junior sampai sekarang Dewan Musyawarah Taruna Senior, itu alhamdulillah saya udah merubah beberapa tradisi-tradisi dan menghilangkan beberapa tradisi yang saya rasa itu pembodohan. Betul. Pembodohan ya gak perlu. Harus diubah. Ya itu seperti pengubahan dari kekerasan menjadi keras, terus pola kehidupan antara taruna senior dengan junior, pembulian yang terjadi di antara senior dengan junior, itu yang saya ubah. Jadi saya ubahnya bukan dengan merubah doktrinannya, bukan, tapi membuat SOP yang akhirnya menekan senior untuk tidak melakukan pembulian tersebut. Benar. Kalau udah dibuatkan SOP kan akhirnya menjadi suatu peraturan yang menjadi tekanan kan. Ya, jadi mereka kalau pikir peraturan gitu. itu menjadi tekanan kan akhirnya kalau kita mau membuat pola doktrinan, saya rasa senior udah nggak mau mendengar doktrinan. Benar. Karena itu udah menjadi bagiannya di junior. Tapi kalau peraturan nggak akan kenal senior junior. Iya. Jadi dia akan menjadi akan menjadi kewajiban yang akhirnya senior itu lakuin dan akan menjadi kebiasaan kan. Nah, menjadi kebiasaan itu akan mengurangi penurunan tradisi-tradisi tersebut. Memang sekarang belum terlalu kelihatan, tapi insya Allah saya berharap sih 3-4 tahun ke depan akan ada impact dari SOP yang saya buat tersebut. Ya, bertahap lah. Iya. Yang penting yang akan melanjutkannya tetap dijalanin dan iya itu sih. Saya berharapnya sih baik. di bawahnya saya jangan sampai jangan sampai menghilangkan SOP yang udah ada tersebut. Karena saya membuat SOP itu pun saya mempunyai bentrok yang begitu banyak dari teman-teman yang mempunyai jiwa pengen jiwa gelora senioritas gitu. Dari beberapa senior juga mendapat tekanan, tapi saya rasa gak apa-apa saya dibenci sekarang, tapi saya akan mempunyai impact untuk beberapa tahun ke depan gitu. Pikir juga kok dengan apa yang lu lakuin sekarang gitu kasarnya. Nanti mereka akan ngelihat juga dampaknya. Oh iya benar, yang dilakuin Afri itu memang sudah seharusnya dilakuin dari dulu gitu loh. Karena saya rasa itu nggak ada gunanya dengan tradisi-tradisi itu. Itu nggak akan ada guna, akan membawa dongkol dalam hati aja. Benar, nggak ada gunanya sih emang. Ya, angkatan Afri masih ngerasain hal kayak gitu, buat saya berarti angkatan saya pun belum berhasil. Kalau sampai angkatan Afri masih ngerasain hal tersebut, masih ngerasain hal yang dulu saya rasain, berarti dari angkatan saya sampai angkatan terakhir sebelum Afri, berarti itu nggak berhasil ngedidik kalian. Ya, mungkin ada beberapa pembodohan yang udah dikurangi ya, Mas. Iya. Karena saya dengan dari senior ada beberapa yang dikurangi ya. Itu sih saya harapnya akan dikurangi terus sehingga pembodohan itu udah nggak ada, lebih tepatnya pembelajaran didikan aja gitu. Ya itu sih, karena apalagi kita ngatur satu angkatan juga agak susah ya. Benar, Mas. Jadi karena itu kalau nggak dibuat SOP agak susah. Iya, benar. Gak semua teman itu pengen punya pemikiran untuk merubah tradisi. Karena ada juga teman yang pengen melanjutkan tradisi tersebut gitu. Betul. Karena mungkin dia merasa, waduh, saya udah diginiin nih, masa saya nggak giniin sih gitu. Karena untuk mengumpulkan orang yang pengen merubah suatu keadaan itu susah.
daripada lebih gampang mengumpulkan orang-orang untuk melanjutkan suatu keadaan daripada untuk merubah suatu keadaan. Iya benar. Saya pernah pernah baca sih waktu itu kayak yang kita lakuin gitu loh. Jadi kayak musuh terbesar yang dialamin sama umat manusia sekarang ini adalah kebenaran yang tidak berani diungkapkan gitu loh. Jadi kalau nggak ada yang berani ngungkapin, kalau nggak ada yang berani melakukan sesuatu, ya akan terus sama sampai besok-besok pun akan begitu gitu loh. Jadi harus ada yang berani, memang harus ada yang mulai. Ya mungkin efeknya adalah kita dibenci oleh orang banyak yang tidak menginginkan bahwa kebenaran itu diungkap. Gitu loh. Jadi karena masalah sih. Manusia itu pada dasarnya takut untuk dibenci gitu. Betul. Walaupun dia tahu dengan dia membuka kebenaran itu penting, tapi dia lebih mementingkan saya takut untuk dibenci. Ketika saya membuka kebenaran, maka saya akan takut untuk dibenci gitu kan. Nah, itu. Padahal sebenarnya untuk membuka kebenaran itu dia akan menjadi sosok yang akan dipuja-puja beberapa tahun ke depan. Memang tahun sekarang dia akan dibenci, tapi dia akan menjadi orang yang dipuja-puja di tahun depannya. Tapi banyak orang yang nggak sanggup untuk siap dibenci di periode tersebut, gitu. Benar. Di masa tersebut. Karena mungkin beberapa orang yang tidak berani mengungkapkan gitu, yang tidak berani untuk speak up adalah yang difikirkan saya juga sebenarnya pada saat awal-awal untuk ngungkap semua gitu ya kasarannya. Pernah mikirnya adalah kalau saya speak up tentang hal-hal yang memang seperti ini, apakah saya aman gitu loh? Apakah saya bisa aman gitu? Padahal ya kalau kita telaah lagi, kita cari tahu lagi, kita belajar lagi, ada beberapa hal yang kita bisa ngungkap untuk speak up, tapi dengan cara yang tidak menghina gitu loh, dengan cara yang tidak kasar gitu loh. Benar. Seperti kemarin pada saat live saya dengan Poltek Bang Medan, ya, saya mengkritik tentang pola didikan ketarunaan dan juga sistem pendidikan yang diacukan oleh BPSDM. Di situ pun saya sebenarnya mempertaruhkan jabatan dan juga status pendidikan saya, karena orang yang saya kritik benar-benar mempunyai jabatan kan maksudnya. Tapi kan saya mengkritik dalam artian saya melihat dunia nyata, tapi saya juga memberikan saran di balik kritik gitu, kan. Nah itu. Jadi saya rasa ya nggak apa-apa lah, walaupun mendapatkan teguran, tapi saya rasa ya saya menerima teguran tersebut dan saya pun merasa ditegur wajar gitu kan. Tapi intinya saya tetap kembali niat saya untuk memberikan masukan dan niat saya ingin memperbaiki sistem yang ada. Gitu. Karena saya yang akan merasakan sistem itu ke depannya. Betul. Bisa juga anak cucu saya yang akan merasakan sistem itu ke depannya. Kalau nggak ada perubahan ya udah akan terjadi seperti itu terus-menerus. Iya, kalau konteksnya di asrama mungkin kita punya jabatan, misalnya komandan resimen, ketua demonstrar, apapun itulah. Kalau kita sudah siap untuk berada di posisi tersebut, saya rasa kita harus siap terima kritikan dari taruna-taruna yang lain. Kalau kita dikritik sedikit, kasarannya mungkin kita sampai dikatain lah. Ya itu udah resiko kita untuk menjabat di posisi komandan resimen, demonstrar misalnya gitu. Saya rasa harus kita yang berlapang dada untuk menerima kritikan dari mereka. Sekalipun mereka menghina kita ya sudah gitu loh. Kalau kita benar-benar belajar dalam artian proses pendewasaan di dalam asrama atau di kehidupan nanti di masyarakat, saya rasa harus bisa terima itu sih. Kalau kita siap untuk menjadi sesuatu, kita sudah siap untuk menjabat sesuatu gitu loh. Kenapa kita nggak siap menerima kritikan dan cacian mereka gitu loh? Saya rasa kita harus terima dan mungkin dengan cacian mereka, kalau kita berkaca, oh ada benernya nih omongan ini. Kalau misalnya cacian mereka nggak benar dan tidak pada dasar kita yang kita lakukan itu berbeda dengan cacian mereka, ya udah hiraukan aja gitu loh. Itu kan harusnya seperti itu, kita memandang kritikan ataupun kasar cacian dari mereka, mungkin ada yang menghina dan lain-lain. Harusnya sih seperti itu sih. Yang benar. Benar. Kita harus, ya ketika kita sudah mendapatkan amanah, maka kita harus siap untuk dibenci.
Iya, harus. Karena kita nggak bisa memaksakan semua orang itu sama dengan pemikiran kita. Yang Betul. penting kan kita harus berpikir untuk berniat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Karena nggak ada satu keputusan di dunia ini yang bisa diterima oleh semua orang. Pasti akan ada yang pro, pasti akan ada yang Pasti. kontra. Kembali lagi kepada nawa itu, niat kita apa? Niat kita untuk merubah sebuah sistem yang jelek, ya udah terus, karena pasti yang kontra itu akan merasakan baiknya ketika nanti udah berjalan gitu. Iya, dan harusnya ya kita jangan apa ya, yang kita sebagai orang di luar yang tidak memegang jabatannya mungkin. Kalaupun kita mau mengkritik mereka yang punya jabatan, jangan kritik secara personal pribadinya gitu loh, tapi kritiklah secara apa yang sudah mereka kerjakan gitu loh. Jadi harus harus bedakan individual mereka, pribadi mereka itu seperti apa dengan mereka ketika mereka sedang menjadi apa yang mereka jabat gitu loh. Misalnya Sarjat kemarin, Sarjat sebagai danmen. Yang harus saya kritik bukan Sarjat sebagai Sarjat, tapi Sarjat sebagai danmennya gitu loh. Kalau Sarjat sebagai individual Sarjat akan berbeda ketika Iya Sarjat benar menjadi mas. danmen gitu loh. Jadi harus harus beda pola pikir. Itu lagi-lagi pola pikir, semuanya itu pola pikir kita gitu loh. Iya. Kalau pola pikir kita, makanya saya demen ngobrol sama orang lain yang baru saya kenal gitu loh. Siapapun itu, mau junior tingkat 1 pun kemarin yang baru masuk, bener-bener baru masuk pun ada saya ngobrol TPU. Kenapa saya mau ngobrol Iya. yang jauh banget tingkat 1? Karena mungkin ada pola pikir dari mereka yang senior di asrama tidak tahu gitu. Nanti akhirnya saya ngobrol sama seniornya, saya sampaikan apa yang mereka sampaikan gitu loh. Jadi akhirnya nyambung nih antara tingkat 1-1 dengan tingkat yang 4-2 bahkan yang udah mau lulus tersampaikan gitu loh. Mungkin Iya kan ya benar mereka mas. balik lagi karena stigma di luar sana ataupun karena stigma dan doktrin-doktrin yang sudah terjadi dahulu, mereka yang tingkat 1-1 akhirnya tidak berani untuk mengungkapkan pendapat mereka kepada senior yang jauh lebih dari mereka gitu loh. Jadi makanya mereka kemarin sampai WhatsApp saya, Mas makasih ya udah mau ngobrol sama saya walaupun sebentar kata mereka gitu. Mainkan saya ngobrol sama 2 orang tuh yang tingkat 1-1 yang TPU. Berarti kan sebenarnya mereka pengen ngeluarin unek-unek tapi nggak ada wadahnya gitu loh. Benar mas. Karena apa ya? Mereka masih takut untuk menyampaikan apa yang mereka punya aspirasi gitu loh. Saya jujur, saya pengen jadi demonstrar itu biar saya punya power untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan dan apa yang teman-teman pikirkan tentang kebaikan itu saya pengen untuk bersuara gitu. Ya, Karena saya rasa banyak orang yang cuman petantang petenteng dengan jabatan yang dia punya, betul. terus Dengan foto atribut. dengan tali kur yang dia punya, foto dengan atribut yang dia punya, tapi dia nggak punya manfaat untuk orang lain. Betul. Saya dulu kan tiptar ya. Tiptar tahu stigmanya seperti Waduh, apa lah. Ya kan? Seos. Tahu tiptar stigmanya seperti apa. Tapi saya sampai dibilang sama teman-teman satu angkatan, tiptar cinta loh. Tadi gitu. Kata mereka, Wah, tiptar cinta loh gitu. Karena saya ya mereka yang nilai sampai mereka bisa nilai saya dan bisa mengucap Rija mah tiptar cinta karena saya nggak mau memanfaatkan apa yang saya punya untuk ngelakuin apa yang saya bisa gitu. Jadi saya manfaatkan untuk saya ngobrol. Itulah saya kenapa pengen kuliah psikologi karena saya pernah kuliah di Curug juga. Saya sebelum kuliah psikologi pada akhirnya nanti di Curug pun saya sudah mengalami pembelajaran psikologi sebenarnya. Saya belajar secara otodidak di dalam asrama bagaimana cara saya membuat junior seperti ini, sifatnya seperti ini, saya harus bagaimana nih supaya mereka bukan nurut, tapi mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan sesuai prosedural gitu loh. Tanpa adanya kekerasan, karena tanpa adanya ya yang di luar sana seperti apa, tiptar, tapi buktinya ya sampai yang kemarin TPU tingkat 4 yang baru wisuda pun mungkin teman-teman di luar sana nggak akan percaya kalau mereka sering main ke rumah saya. Kenapa kok bisa sampai sering main ke rumah saya? Karena saya melakukan apa ya? Saya memperlakukan mereka benar-benar kayak adik saya, bukan karena junior. benar. Itu sih. Karena saya rasa gini,
kita di dalam kehidupan ketarunaan kita disampaikan bahwa ingat kita kata-katanya begini. Dulu Ingat kita di sini keluarga. Ya. Ya dulu deh gitu. Kita di sini semua keluarga ya. Terus junjung tinggi kekeluargaan, kekompakan. Tapi pada kenyataannya junior itu takut untuk cerita sama senior. Ada yang salah berarti kan? Iya, berarti kan ada yang salah. Di mana kekeluargaannya? Ya. Bullshit. Padahal mereka jauh dari orang tua. Betul. Pasti ada unek-unek yang pengen mereka cerita. Harusnya senior itu bukan sebagai yang ditakuti, tapi disegani. Betul. Itu yang paling penting. Bukan ditakuti, tapi disegani. Dan senior tuh harus mempunyai jiwa mengayomi. Bukan mentakut-takuti. Tuh, beda tuh. Mengayomi dengan mentakut-takuti. Kenapa? Kalau senior menjadi punya jiwa mengayomi, maka nggak akan ada kekerasan di dalam sekolah ketarunaan. Ya. Semua ketarunaan, mau ambil mau akul, kalau senior mempunyai jiwa mengayomi, pasti junior itu gak akan ada yang kabur. Betul sekali. Di angkatan saya banyak yang kabur, di bawah saya banyak yang kabur. Berarti kan apa? Berarti kan banyak berarti kan gak ada kekeluargaan, gak ada kekompakan. Karena apa? Kita gak bisa saling mengayomi. Betul. Gak bisa disalahkan teman angkatannya yang gak bisa mengayomi teman-temannya. Harusnya kalian sebagai senior, maksudnya sebagai senior, itu harusnya sebagai kakak, itu harus juga bisa mengayomi, karena punya tanggung jawab juga. Iya, selayaknya kakak. Kalian yang diberikan, ini teman-teman angkatan lainnya juga buta dengan ketarunaan. Tapi kalian sebagai senior, harusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk bisa mengayomi mereka. Itu karena doktrin yang salah dari awal kalau menurut saya itu. sih. Saya rasa kesalahannya itu ialah tradisi dan doktrinan. Itu aja. Kalau tradisi dan doktrinan pembodohan itu udah dihilangin, saya yakin gak akan ada taruna yang kabur. Iya, angkatan saya 30 berapa, keluar 22. Banyak juga tuh. Iya, banyak. Lumayan. Yang disalahin kitanya, karena kita nggak bisa. Iya, yang pasti yang disalahin teman angkatannya. Kalian bisa nggak sih mengayomi? Kalian bisa nggak sih ngejagain teman? Pengen saya balikin, izin bang, abang sebagai senior bisa nggak sih mengayomi kita? Gitu. Tapi kan kembali lagi, karena doktrinan kita takut, akhirnya hal itu nggak tersampaikan. Benar. Nah itu. Makanya saya mengejar jabatan untuk mempunyai power bisa menyampaikan hal tersebut. Iya, makanya saya lihat ada potensi karena ya setelah saya lihat-lihat memang ya Afri punya potensi untuk merubah dari sisi Afri lah gitu. Angkatan saya bisa dibilang angkatan saya paling berontak sama senior. Waduh. Iya, mungkin bisa ditanya sama senior. Lu jurusan apa tadi deh? TNU ya? Siap TNU. Lalu tanya sama angkatan gua berarti TNU berapa ya, lupa. Aduh. Sorry, lupa. Pokoknya nanti gue inget-inget. TNU berapa? 31 atau 28? TNU 28 apa ya kayaknya? Lupa deh. D3 pokoknya. Angkatan gua tuh D3 semua. Wah, abang 2012 ya, berarti 2012 tuh mereka belum lulus. Mereka iya, belum benar. Mereka lulusnya angkatan gue 2013-nya. Karena kan gue ND jadi duluan kan nyusul gitu, bypass straight. Gitu. Ya bisa ditanya lah, angkatan gue tuh ND8 Alpha Bravo itu bisa dibilang paling berontak sama senior dan pembina sebenarnya. Tapi kita nggak loyo gitu loh. Kasarannya mau kita diapain pun, mau kita salah kita tanggung jawab. Tapi kalau ada senior yang memang menurut kita udah nggak masuk di akal untuk melakukan tindakan hal-hal yang memang di luar menurut kita nggak pantas gitu loh, kita berontak gitu loh. Kayak ini sedikit cerita dan mungkin buat perspektif Apri dulu nih di yang sekarang. Dulu D3-nya senior gua D3. Terus gua masih tingkat 21.
Dia udah 3-2 kalau nggak salah. Jadi ya kan di Curug kan ada Pekan Olahraga Taruna lah ya. Ya Mas, benar. Pekan Olahraga Taruna. Otomatis kan random lawannya. Senior junior pasti akan ketemu ya kan. Ya benar Mas. Pada saat itu angkatan gua ketemu dengan senior prodi lain tapi nggak usah disebut. Tapi Ya Mas. mereka kalah pas main bola. Kalah nih sama kita yang notabene kita junior mereka, tapi kan kita sudah sama-sama senior pada saat itu. Jadi gue udah naik senior juga 2-1 karena sudah ada junior lagi di bawah gue. Nah terus kalah lah itu, si seniornya itu kalah dan mereka marah sama kita gitu loh. Kenapa kita harus menang? Dan kita tadinya mau ditindak sedemikian rupa untuk hal-hal yang tidak baik lah menurut angkatan saya tuh nggak baik lah. Jadi saya dan teman-teman berontak, saya lepas seragam pada saat itu. Saya lepas seragam, saya lepas chevron. Saya bilang kalau memang abang-abang semua mau menyelesaikan ini Pekan Olahraga Taruna bang, gitu loh, bukan ajang adu kuat dan lain-lain. Tapi kalau memang abang mau bersikap seperti ini, abang mau prosesnya adalah abang harus kita harus nurut sama abang dan abang mau memperlakukan kita dengan tidak baik, ya sudah kita lepas seragam. Kita bukan taruna bang, gitu loh. Ya Mas, benar Mas. Layaknya kita bukan taruna. Kalau kita taruna, kita sekarang lagi Pekan Olahraga Taruna bang. Jadi ya sudah terima. Itu kan adalah pertandingan, ada menang ada kalah. Kalau memang abang mau dengan hal-hal yang kayak gitu, ayo kita lepas seragam bang. Gitu. Besoknya ya udah jadi ngobrol malahan karena kita berani mengungkapkan tapi dengan notasi yang tidak balik bentak-bentak lah. Jadi kita ngobrol biasa gitu, tapi ya kata-katanya aja seperti yang tadi saya udah bilang gitu. Kalau memang abang maunya seperti itu ya sudah kita lepas seragam. Kita bukan taruna. Kalau mau adu kuat kita bukan taruna, kita lepas seragam lah gitu-gitulah. Akhirnya besoknya kita jadi dekat. Sampai sekarang pun, pas saya on board ke Ambon, dan senior itu ada, ya udah makan bareng jadinya. Berarti kan harus ada berani. Dari junior pun harus berani mengungkapkan, tapi dengan cara yang benar gitu loh. Saya dari kemarin setiap saya ngobrol sama teman-teman, sama rekan-rekan yang junior juga, yang saya tekanin itu tadi. Jangan pernah merasa diri kita tuh paling senior lah. Gitu loh. Ya. Karena akan ada masa. Kalau akan ada masa. Bicara senior sampai 1963 mah itu yang paling senior harusnya. Iya. Kita emang bukan apa-apa tuh. Masih masih jauh dari kata ini. Oh lu ini tadi. Baru lihat. Ya. Iya nggak apa-apa. Santai. Ya mungkin itu sih. Next bisa lebih jauh lagi pembahasannya karena saya lihat Afri ada potensi itu, balik lagi saya lihat Afri ada potensi untuk sedikit merubah teman-teman dan junior-junior yang masih pendidikan gitu loh. Jadi itu mas. Semoga apa yang saya rencanakan dan saya pikirkan ini bisa saya salurkan dan bisa saya implementasikan di kehidupan yang nyata gitu. Ya, amin. Ya, semoga dengan saran saya tadi juga diadakan wadah antara junior, senior. Kalau perlu bikin Zoom meeting, ya isinya senior, junior dan alumni gitu loh. Jadi kita ngobrol dari hati ke hati gitu-gitulah. Tapi no hard feeling gitu loh. Ketika di Zoom kita ngobrol unek-unek, junior kita ngobrol unek-unek, ketika di luar Zoom jangan jangan sampai itu menjadi impact setelah acaranya itu, karena akhirnya nanti gak akan ada acara-acara lagi seperti itu karena teman-temannya kan merasa malas saya nggak mau gitu. Mungkin bisa dimulai nanti ya dari Afri terus saya, mungkin juniornya siapa gitu. Siap. Kalau sampai saya tahu dan dapat omongan dari junior yang pas nanti diajak Zoom, terus misalnya Afri ngapa-ngapain, berarti saya ngobrol sama Afri langsung. Saya datengin Iya, Mas. Wah, kalau saya mah
saya siap untuk bertanggung jawab terhadap segala apa yang saya lakuin terhadap kasarnya gitu. Jadi jangan sampai kita ngobrolin unek-unek, junior kita ngobrolin unek-unek segala macam, ketika keluar dari acara Zoom itu jadi punya impact yang nggak baik siap, buat Mas, kita gitu. Siap benar, Mas. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa berdampak baik ke depannya buat teman-teman, buat saya pribadi, buat Apri, buat junior yang nonton mungkin. Semoga buat yang anak-anak di luar sana yang SMA, yang SMK pengen tahu tentang kedinasan ataupun PPI Curug khususnya, ya jadi lebih sedikit membuka lah kebutaan informasi tentang kedinasan dan PPI Curug gitu. Mungkin ada sedikit dari Apri. Benar. Ya itu sih Mas. Saya harap untuk orang-orang yang nanti mungkin menonton video ini, jangan terus mempertahankan stigma apa yang ada di pikiran kalian tentang kehidupan yang ada di STPI ataupun ketarunaan gitu. Amin. Saya bisa jamin bahwa kekerasan itu akan hilang dan pasti hilang. Tapi dididik dengan keras itu, saya rasa itu penting untuk membentuk attitude dan membedakan antara taruna dengan mahasiswa gitu. Betul. Itu saya rasa itu karena itu akan berdampak terhadap dunia kerja. Tapi sekali lagi, keras itu beda dengan kekerasan. Betul. Keras itu akan membentuk sikap yang benar dan baik, tegas, bertanggung jawab. Tapi kalau kekerasan itu akan berdampak terhadap fisik dan juga mental. Amin, 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 amin. Iya, semoga bermanfaat ya Pri semuanya. Ya Mas, sekali lagi Mas. Saya juga terima kasih Mas udah mau. Saya makasih Pri. Saya yang mewadahi kami. Saya yang makasih karena udah mau diganggu waktunya Pri. Wah, saya nggak apa-apa Mas. Yang penting kita mempunyai niat yang baik gitu Mas. Amin, insya Allah. Ya next time kalau memang ada kesempatan lagi, saya sangat-sangat welcome buat rekan-rekan junior yang pengen ngobrol sama saya. Kapanpun pokoknya. Saya menyesuaikan waktu tarunanya. Tarunanya siapnya kapan, pasti saya siap dan sediain waktu pokoknya. Ya Mas, siap. Saya nanti coba menghimbau kepada junior-junior saya untuk lebih saling aware. Karena saya rasa Mas perlu tahu dari sisi junior juga gitu. Tapi nanti untuk dari segi keamanan, nanti saya akan membackup mereka dari belakang, dari para senior-senior agar tidak ada yang bisa saya untuk percayain sama Afri nih saat ini mencegat kita. Ya, jadi saya nanti mungkin lebih aware kepada mereka untuk mereka bisa cerita dengan jaminan saya yang akan membackup gitu Mas. Jadi dengan begitu mereka bisa lebih terbuka gitu kan, karena perlu untuk mereka, saya rasa perlu untuk Mas juga mendengar dari junior secara bebas gitu. Ya karena saya yakin banyak unek-unek mereka sih Pri gitu. Ya gitu aja Pri. Terima kasih sekali lagi nih Pri. Mas. Siap. Mungkin yang nonton nanti bisa, ya karena terkendala tadi di Instagram, jadi kalau mau nanya di kolom komentar aja nanti, biar Apri yang jawab nanti. Siap Mas. Sekali lagi makasih Pri, makasih semuanya yang udah Mas, saya juga terima kasih banyak Mas atas waktunya. Siap. Assalamualaikum Pri. Siap Mas, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.